Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Udah sarapan? Siap. Sudah, Pak. Oh, baiklah. Kayaknya cuma Benyamin saja yang sudah sarapan. Baiklah, Bapak akan mengabsen kalian untuk hari ini. Benyamin, Hadir, Pak. Bilferi, Hadir, Pak. Irsan. Hadir, Pak. Baiklah. Nah, anak-anak sebelum kita memulai acara pembelajaran kita, tolong Benyamin pimpin doa kita, nak. Baik, Pak. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Sudah, Pak. Baiklah, terima kasih pada Benyamin telah membawakan doa pembuka kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini anak-anak itu tentang gagasan pokok ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk memulai ini pertama-tama, saya ingin Benyamin untuk membacakan sebuah teks dalam bahan ajar kita itu berjudul Tarik Kipas Pakarena. Silakan nak Benyamin. Baik, Pak. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langit sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambungkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Sudah, Pak? Baiklah, oke, terima kasih pada Benyamin. Nah, anak semua, kita akan membahas itu lebih jauh, tapi kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya gagasan utama atau gagasan pokok dalam suatu paragraf. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah dengan membaca. Saya ingin berharap kalian mampu untuk mengolah informasi dari bacaan dan menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Nah, adapun kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu gagasan pokok. Dapat dilihat anak-anak semua presentasi yang Bapak share? Dapat. Oke. Nah, gagasan pokok. Mungkin kalian pernah mendengar istilah dengan gagasan pokok atau gagasan utama, tapi akan Bapak jelaskan saja biar kita mudah saja belajarnya. Gagasan pokok itu pada suatu paragraf terdapat pada kalimat utama ya anak-anak. Kalimat utama merupakan sebuah gagasan atau rancangan pokok yang penulis berusaha ingin sampaikan sebagai pokok dari sebuah pembahasan di dalam paragraf. Adapun ciri-ciri dari gagasan pokok itu, yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Kata sambung itu kata penghubung ya anak-anak seperti dan, kemudian, antara lain dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu tersusun atas topik pembahasan utama yang diperjelas lebih lanjut. Yang selanjutnya itu memiliki kalimat yang jelas
tanpa dihubungkan kalimat lain. Dan yang terakhir itu, gagasan utama yang berada pada akhir paragraf umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya oleh sebab itu, dan dengan demikian. Nah, tadi kita bicara tentang gagasan pokok itu berada di suatu kalimat utama. Gagasan pokok pada kalimat utama menjelaskan inti permasalahan secara umum. Kalimat utama pada dasarnya selalu berada di awal atau induktif, dan di akhir atau deduktif, serta di awal dan di akhir. Ciri-ciri kalimat utama, yang pertama itu, kalimat utama mengandung satu gagasan pokok. Yang kedua, kalimat utama dapat berdiri sendiri sebagai kalimat bukan paragraf. Jadi tidak disertai kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama telah memiliki arti yang jelas meskipun tidak dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, kalimat utama biasanya tidak memiliki atau dibentuk dari kata sambung. Yang seperti saya katakan tadi, tidak ada kata sambung untuk kalimat utama dan gagasan utama. Yang kelima, pada paragraf induktif atau paragraf dengan kalimat utama berada di akhir, kalimat utama biasanya ditandai dengan kata-kata sebagai jadi, yang penting, oleh karena itu, dengan demikian ataupun kalimat yang berisi kesimpulan. Nah, pada umumnya gagasan utama itu kita temukan berada pada kalimat utama. Jadi, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya itu yaitu kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan argumen yang digunakan sebagai pendukung gagasan pokok untuk menerangkan dan merincikan serta menyederhanakan maksud yang terkandung dalam gagasan pokok. Nah, agar lebih jauh memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, Bapak akan menampilkan lagi bahan ajar kita. Pada anak-anak dapat membaca bahan ajar langsung atau dapat melihat yang Bapak tampilkan ini. Di sini ada beberapa letak gagasan utama. Yang pertama itu paragraf deduktif seperti yang tadi kita bahas. Ini ada contohnya. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, kalian perhatikan di kalimat pertama di awal-awal sudah dijelaskan di mana gagasan utamanya itu berada. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Nah, kalimat yang kedua ini adalah kalimat penjelas. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya. Di samping menjadikan media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi media sosial. Banyak hal yang terjadi ternyata dijangkau. Mereplikasi. Baiklah, saya akan lanjutkan. Saya akan melanjutkan. Kita tadi membahas pada kalimat yang ketiga. Di samping menjadikan media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Banyak hal yang terjadi bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet, sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan ini. Nah, dari contoh kalimat ini, paragraf ini, kita dapat mengetahui bahwa kalimat utamanya itu dan gagasan utamanya itu berada di awal-awal. Karena sebelum juga dijelaskan di kalimat-kalimat yang lain, kita sudah dapat mengetahui bagaimana sih manfaat dari internet itu. Sudah dikatakan sebagai internet sangat bermanfaat bagi manusia. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang paragraf induktif. Paragraf di mana kalimat utama dan gagasan utamanya itu biasanya berada di akhir. Mari kita baca. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak dan ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya, juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan. Nah, kalian perhatikan, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Di kalimat akhir ini dijelaskan bagaimana
peran dari karyawan sekolah, tata usaha, kantin, koperasi, satpam dan sebagainya harus ikut untuk menjaga kebersihan. Dapat kita pahami dengan membaca kalimat yang terakhir ini, bagaimana peran-peran atau pentingnya menjaga kebersihan di sekolah dan siapa-siapa saja yang butuh untuk ikut untuk menjaga kebersihan itu. Sampai di sini masih paham kan? Masih dapat dipahami? Masih, Pak. Baiklah. Dan yang ketiga itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif induktif. Nah, campuran. Paragraf ini sedikit spesial karena kita harus memperhatikan kalimatnya itu, gagasan utamanya itu selalu diletakkan di awal dan di akhir kalimat secara bersamaan. Jadi kita tidak dapat mengangkat satu kalimat saja atau kalimat yang di awal dan kalimat yang di akhir. Nah, mari kita baca. Bagi orang Indonesia, nasi adalah makanan pokok. Nasi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Jika belum makan nasi, itu berarti belum makan. Meskipun ada banyak makanan pengganti nasi, misalnya jagung, ubi, sagu, dan lain sebagainya. Nasi tetap menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, nasi menjadi menu wajib di meja makan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, coba kalian perhatikan. Tadi kita berbicara tentang kalimat sambung untuk menjelaskan gagasan utama. Oleh sebab itu, sekarang muncul oleh sebab itu pada kalimat ini. Nah, di sini dapat kita pahami, bagi orang Indonesia, nasi adalah makanan pokok. Dijelaskan bahwa orang Indonesia itu membutuhkan nasi sebagai makanan pokok. Dan di kalimat terakhir juga dijelaskan, oleh sebab itu, nasi menjadi menu wajib di meja makan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, sampai di sini masih paham anak-anak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, Bapak ingin menanyakan sama kalian. Tadi kan kita telah membaca itu suatu teks yang telah dibacakan oleh teman kita, Benyamin. Nah, Bapak ingin kalian menentukan di mana sih letak gagasan utama dari suatu paragraf itu. Nah, Bapak akan membaca paragrafnya satu persatu. Bapak ingin kalian untuk menjelaskan atau menyebutkan di mana kalimat atau gagasan pokok itu. Oke? Nah, yang pertama, Tarkipas Pakarena. Bapak akan membaca paragraf pertama. Tarkipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, Bapak ingin Benyamin untuk menunjukkan pada kita di mana kalimat dan gagasan pokoknya itu pada paragraf pertama. Menurut saya, Pak, gagasan pokoknya yaitu tarik kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, Pak. Oke, bagus. Betul ya anak-anak? Dengan kita mengetahui bahwa tari kipas Pakarena itu berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, kita dapat mengetahui bahwa tarian itu juga merupakan tarian yang sudah lama berada di Sulawesi Selatan. Nah, paragraf kedua Bapak akan membacakan. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langit, Negeri Kayangan, dan penghuni Lino pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langit sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, pada Nak Bilferi, saya ingin Bilferi untuk menunjukkan pada kita di mana gagasan utama dari paragraf kedua itu.
Baik Pak, kisahnya berawal langit, negeri kayangan, dan penghuni lino atau bumi pada zaman dahulu konon. Sebelum berpisah, penghuni boting langit tempat mengajarkan kepada penghuni cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Udah Pak? Oke, baik. Nah, ada sedikit kesalahan di sini ya, Nak Bilferi. Eh, Sebenarnya di dalam paragraf ini cuma ada 2 kalimat saja. Yang pertama itu kalimat pertama dan kalimat kedua. Sebenarnya kalimat pertama dan kalimat kedua dapat menjelaskan sesuatu hal yang berbeda, tetapi dari kita membaca kalimat pertama, sebenarnya kita sudah memahami apa itu konteks dari kalimat kedua. Tetapi baiklah, karena kita masih belajar, jadi tidak ada salahnya kita mengalami suatu kegagalan atau menemukan suatu kesalahan. Oke, Bapak akan membacakan paragraf yang ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Maka gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, kepada Nak Irsan, Bapak ingin Anda menunjukkan di mana letak gagasan utama pada paragraf ketiga. Ayo Nak Irsan. Iya Pak. Bapak ingin Nak Irsan menunjukkan pada kita dan teman-teman di mana letak dari gagasan utama paragraf yang ketiga. Baik Pak. Makna gerakan tarik kipasnya, makna. Jadi saya akan membacakan makna gerakan tarik kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Itu Pak. Oke, baiklah. Nah, di sini juga ada sedikit agak kesalahan ya anak-anak. Sebenarnya di sini sudah dapat kita lihat bahwa gagasan utamanya itu dan kalimat pokoknya itu berada di awal. Dikatakan di sini, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Ini menjelaskan dari konteks paragraf sebelumnya dan juga menunjukkan bahwa gerakan tarian Pakarena itu diabadikan menjadi gerakan tarian atau cerita itu diabadikan jadi suatu gerak tarian. Nah, dari situ kita dapat memahami apa yang ada di bawahnya. Tetapi kita harus pahami dulu juga pada pada kalimat terakhir itu, secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Di sini juga dapat kita pahami bahwa kalimat terakhirnya ini adalah kalimat dari gagasan utama. Jadi paragraf ketiga ini memiliki gagasan utama yang berada di awal dan di akhir. Nah, kepada anak-anak sekalian, untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya cara untuk menentukan gagasan utama, Bapak telah membagikan LKPD dan Bapak berharap anak-anak sekalian nanti untuk dapat mengerjakan LKPD ini dan kita akan koreksi bersama-sama di esok hari. Pada anak-anak sudah menerima LKPD-nya kan? Sudah Pak. Oke, baiklah. Masih ada pertanyaan anak-anak? Udah Pak, enggak ada lagi Pak. Baiklah. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya ingin Nak Irsan untuk memimpin doa kita untuk menutup acara pembelajaran hari ini. Baik Pak. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita menutup dengan doa.
Sebelum untuk teman-teman sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Nak Irsan dan kepada anak-anak sekalian telah berpartisipasi dan ikut dalam pembelajaran hari ini. Mikrofonnya Pak, dinyalakan Pak. Kenapa? Oh, maaf ya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi hari ini. Dan kita akan bertemu di hari esok. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Baik, Pak. Baik Pak. Oke. Baik, Pak. Sudah boleh bubar ya anak-anak. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak.